Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puja-puji hanya milik Allah yang dengan rahman dan rahimnya hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menggerakkan seluruh aktivitas kita, menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, gerak aktivitas yang kita lakukan di pagi hari dengan kita bangun membaca doa sebagai sebuah rasa syukur atas karunia hidup yang Allah berikan kepada kita dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kalimat itu bukan hanya sekadar kalimat ucapan, tapi ucapan doa sebagai sebuah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Dan orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah senantiasa terus diisi dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. Karena dengan takwa itulah kelak kita akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Tak lupa salawat dan salam seyogyanya kita haturkan kepada manusia pilihan Allah, kekasih Allah yang mencintai umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dicintai, dan kita pun termasuk yang mencintai umatnya yang dirindukan, dan mudah-mudahan kita pun merindukan untuk berjumpa dengannya. Dan tidak ada satupun manusia yang menjadikan uswah, karena sebagaimana yang Allah sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada satupun uswah, toladan yang patut kita jadikan sebagai panutan dalam setiap gerak langkah kehidupan kita, kecuali panutan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini juga mudah-mudahan tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan salawat itu juga tercurah kepada kita yang mengucapkannya dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kecintaan dan kerinduan kita berbuah hasil dengan kita bisa menatap wajah Rasulullah, bisa berada di dalam barisannya, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ujmanya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para pengurus Masjid Al-Murtadha, bil khusus ketuanya yaitu Bapak Zulkarnain, dan juga pembina, para pengurus yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak menguras hormat. Dan juga yang saya hormati bil khusus guru kita, muallim, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, umur yang panjang, dijauhkan dari berbagai macam bala dan bencana, yaitu al-muallim Kiai Ahmad Yunus. Mudah-mudahan beliau senantiasa terus dijaga oleh Allah, dijauhkan dari berbagai macam bala, dan Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Dan juga kepada para tokoh, para pinisepuh, ibu-ibu, jamaah seluruhnya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa oleh Allah dijaga dalam keadaan iman, Islam, ihsan secara kafah. Allah mudahkan urusan kebaikannya, Allah persulit dalam hal-hal keburukannya, dan Allah jauhkan dari berbagai macam bala dan bencananya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya, pas malam tahun baru kemarin siapa yang begadang? Tolong angkat tangan. Ada gak? Kayaknya gak ada yang berani ngangkat tangan ya. Atau anaknya lah kalau gitu.
Ada yang begadang anaknya, minta izin sama orang tuanya. Ada nggak yang nyalain kembang api pas malam hari gitu, pergantian tahun? Ada nggak? Banyak, banyak di luar sana ya, bukan di sini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau itu yang kita lakukan ya, coba aja kalau kita bandingkan orang untuk berzikir, dekat dengan Allah, mengingat terhadap yang namanya kehidupan, itu dibandingkan dengan orang yang hura-hura, lebih banyakan mana? Dibandingkan dengan sekarang aja lah, yang ada di masjid dengan yang di luar di masjid, banyakan mana? Di luar ya. Dan memang begitulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, propaganda godaan iblis melalui para pengikutnya yaitu setan laknatullah, kemudian menggiring umat manusia supaya jauh dengan Allah itu cukup gencar. Bahkan ilmunya iblis itu jauh lebih gencar dibandingkan dengan ilmunya kita cara mendekatkan diri kepada Allah. Jauh lebih luar biasa gitu kan. Apa contohnya? Teknologi itu memang tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Tapi justru lebih banyak dimanfaatkan oleh setan dan iblis, betul gak? Coba aja. Dan kita ini banyak terlena dengan handphone, banyak terlena oleh TV ya. Ada orang yang kemarin itu sholat aja buru-buru, ngapain? Kemarin itu sholat isya ada yang buru-buru, ngapain? Nah itu begitu. Saya bilang kok nggak zikir dulu, buru-buru Ustaz, ngapain? Final gitu. Ada yang buru-buru itu ya. Bisa jadi mungkin ya itu prasangka buruk saya, mudah-mudahan sih nggak begitu ya. Itu kan prasangka buruk saya. Di dalam benaknya ketika sholat itu, wah jangan-jangan telat nih, jangan-jangan telat nih final gitu. Kita boleh nggak menyenangi sesuatu? Dalam ajaran Islam boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan kita menyenangi sesuatu. Asal kesenangan yang kita lakukan itu tidak melupakan diri kita untuk menjalankan syariat. Asal kesenangan yang kita lakukan tidak melupakan diri kita terhadap aturan-aturan yang Allah sudah turunkan. Ketika kita melupakan terhadap aturan-aturan kita kepada Allah, itu yang nanti kelak Allah akan turunkan masalah kepada kita ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya banyak dalam kehidupan ini orang yang kemudian mendapatkan petaka, mendapatkan kesusahan, sebetulnya bukan karena Allah. Allah hanya mengiyakan saja tanpa sadar kita ini sebetulnya yang diminta kepada Allah itu bencana. Maka kalau kita mencoba merefleksi terhadap apa yang sudah terjadi pada negeri ini selama tahun 2021, saya 2 minggu yang lalu itu diundang oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Apa yang disampaikan dan diminta, saya diminta untuk memberikan motivasi, pembinaan spiritual mental ya, bagi para pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Karena kurun waktu dari Januari sampai Desember kemarin itu yang terjadi bencana, boleh lihat nanti di internet, di Google, itu hampir 3.000 lebih bencana yang coba dihitung oleh BNPB, mungkin ada juga yang lewat. Dan itu ditayangkan juga di TV setiap berita. Hampir 3.000 lebih bencana yang bahkan dari bencana itu banyak menelan korban tidak sedikit, jutaan nyawa. Termasuk di dalamnya Covid yang masih sekarang ini menyisakan duka yang mendalam bagi para keluarga korban adalah bencana
gunung erupsi, Semeru erupsi, Gunung Semeru. Kemudian apalagi gempa di mana yang besar kemarin tuh? NTT ya. Belum lagi di Jogja. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bagi orang-orang yang beriman harusnya menjadikan sebuah renungan. Kalau kita lihat Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah, Allah itu menurunkan musibah dan masalah kepada kita itu disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama adalah wa kanu yakfuruna bi ayatillah, disebabkan karena dia mengingkari ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu kan ada 2, ada ayat yang tertulis, ada ayat yang tersirat, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau yang tersurat itu kelihatan, namanya surat, ada tulisannya. Tersirat itu hanya orang-orang yang paham saja. Makanya dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 190, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia senantiasa, orang-orang yang beriman itu berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, memikirkan tentang ciptaan Allah, langit, bumi. Dan bahkan di akhir dia mengatakan subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau ya Allah, maka hindarkan aku dari api neraka. Sekarang ini justru kita mendekat kepada api neraka. Kenapa? Oh, karena kita banyak menjauhkan diri kepada Allah dengan melakukan maksiat. Kenapa maksiat? Karena penyebabnya itu memperturutkan hawa nafsu. Pada bulan yang lalu kan saya sampaikan ada 5 hal yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan sesuatu, atau yang mendorong seseorang untuk berbuat. Apa 5 hal itu? 1, akal. 2, hati. 3, nurani. 4, syahwat. 5, hawa nafsu. Orang itu jarang Pak mengedepankan nurani, karena pakai nurani pasti harus merenung. Kebanyakan yang dikedepankan adalah hawa nafsu. Maka di dalam ayat Al-Qur'an ini saya sampaikan. Nih, kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatun faman yahdihi min ba'dillah afala tadakkarun. Kata Allah, maka pernahkah kalian atau kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka kalau kalian bahkan bukan saja melihat, menjadi bagian daripada itu, maka ancaman Allah yang akan diturunkan kepada orang yang memperturutkan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka Allah akan membiarkan dia sesat. Coba bayangkan, kata Allah, kalau sudah Allah menyesatkan salah satu umat atau salah seorang di antara kita, maka tidak ada satupun orang yang akan sanggup menyelamatkannya. Tidak ada satupun, mau siapapun orangnya. Jangankan orang biasa, nabi saja nggak bisa kalau Allah sudah menyesatkan itu orang. Kan ada paman nabi, namanya siapa yang dekat dengan Rasulullah yang begitu sangat sayang? Siapa namanya? Abu Thalib. Abu Thalib itu begitu sayang melindungi Nabi. Itu yang hidup di era Nabi masih hidup. Itu saja nggak bisa ditolong oleh Nabi. Ditegur sama Allah ketika berdoa untuk mendoakan pamannya yang begitu sangat sayang. Sayangnya pamannya Rasulullah itu bukan karena Allah, tapi karena famili, ya, karena ikatan famili, bukan karena Allah. Harusnya kita nih semuanya harus dikemas, dibungkus dengan kemasan karena Allah, bukan karena yang lain.
Sama halnya anak mencintai orang tua bukan karena orang tuanya, tapi karena Allah memerintahkan untuk cinta kepada orang tua dan menyayangi orang tua. Sama halnya orang tua yang harus memberikan perlindungan, memberikan perhatian, memberikan pendidikan, memberikan kasih sayang bukan karena anak itu adalah anak kandung kita, tapi harus dikemas dengan kemasan karena Allah. Nah, kalau malam tahun baru bisa nggak itu dikemas dengan karena Allah? Nggak bisa, bang, caranya juga nggak bener, ya kan? Di tengah kondisi orang yang ekonomi sedang morat-marit begini, harga bahan pokok yang melejit, BBM naik, rencana premium ditarik, Pertalite ditarik, masih ada juga orang yang beli petasan yang harganya 100.000. Kembang api untuk apa coba itu? Hanya untuk memperturutkan hawa nafsunya, kesenangan yang memang gak ada manfaatnya. Kata Allah, biarkan saja, biar aku nanti akan menyesat, saya yang akan menyesatkan itu. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk, Allah membiarkan. Makanya di akhirnya, afala tadakkarun, kenapa engkau tidak mengambil pelajaran? Ada orang yang memang dulu yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, orang-orang yang dulunya hanya sekedar bersenang-senang. Kaum Nabi Lut itu apa kesenangannya? Kaum Nabi Lut itu kesenangannya apa? Kaum Nabi Lut menyenangi sesama jenis, ya kan? Menyenangi sesama jenis. Kalau sekarang itu dia namanya LGBT. Begitu ada orang yang mencoba untuk mengorek-korek, dia bilang ini hak asasi manusia. Di bawahnya keranah itu. Kita ini memang punya hak dalam hidup ini. Itu kan produknya Yahudi yang namanya hak asasi manusia itu. Kita ini punya hak setelah kewajiban kita penuh. Kita penuhi, lihat di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Kita ini punya kewajiban dulu. Apa kewajibannya? Beribadah kepada Allah. Ibadah itu apa? Ibadah itu menyerahkan segenap jiwa dan raga hanya untuk Allah. Baru kita akan mendapatkan hak. Untuk apa? Nasta'in, mendapatkan pertolongan, mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan. Itu namanya hak setelah kewajiban kita lakukan. Ini kewajiban yang gak dijalankan, kita nih semau kita sendiri, kemudian tiba-tiba kita menuntut hak. Itu namanya zalim namanya. Namanya apa? Zalim. Zalim itu lawannya adil. Kita ini nggak adil. Apa itu zalim? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita nggak boleh, bukan kita ini dilarang dalam ajaran Islam untuk memiliki kesenangan. Ya. Tapi kesenangan yang memang dilarang dalam ajaran agama itu yang akan menjerumuskan. Ini ancaman Allah dalam Al-Quran surat ke-45 ayat 23. Ancaman Allah itu oleh Allah akan mengunci pendengaran, dibikin budak gitu kita. Pendengaran kita nggak akan bisa itu. Orang-orang yang senantiasa senang hura-hura begitu, dinasehatin, kita yang akan dimarahin sama dia. Coba aja, orang lagi senang-senangnya main bola suruh sholat, apalagi itu lagi seru-serunya, kira-kira berhasil gak tuh ngingetin dia? Enggak, dibikin budak oleh Allah. Nggak bisa. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ngasih dakwah itu harus lihat momen, harus lihat waktu, harus lihat timingnya. Ya. Orang lagi makan enak-enak disuruh sholat gitu, bisa nggak kira-kira?
kalau orang yang sudah punya beriman pasti diberhentikan. Semuanya begitu ada panggilan Allah pasti akan dihentikan. Itu kalau yang orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, berat. Bisa-bisa kitanya yang kena marah. Bisa-bisa kitanya yang kena usir. Itu yang terjadi pada Nabi. Itu yang terjadi pada sahabat. Itu yang terjadi kepada ulama-ulama yang mengingatkan. Yang kemudian apa yang terjadi? Ya justru malah dirinya yang mendapatkan masalah. Itu kan yang terjadi bukan saja zaman dulu, seperti saat ini juga. Kenapa? Karena kesenangan, memperturutkan hawa nafsu. Tapi bagi Allah, Allah yang akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa menyampaikan yang hak. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, siapa yang menjalankan ajaran agama Allah secara kafah, Allah akan menolongmu dan bahkan Allah akan menempatkan kedudukanmu dengan kedudukan yang teguh. Itu kata Allah. Tapi bagi orang yang enggak beriman berat, tetap berat, susah. Allah mengunci pendengaran, Allah mengunci penglihatan, maka yang dilihat adalah sesuatu yang enggak menarik. Dakwah itu enggak ada yang menarik bagi orang-orang yang memang tidak suka. Dakwah itu membuat boring, jenuh, membosankan bagi orang-orang yang tidak suka. Ya kan? Para pejuang yang dulu memerdekakan negeri ini itu begitu sangat vokal, menggiring masyarakat supaya dia sadar, supaya dia usir itu para penjajah. Tapi para pahlawan yang sudah mengajak pada masyarakat untuk sadar agar dia melawan para penjajah dianggapnya sebagai apa tuh? Provokator, Pak. Orang yang radikal. Betul? Maka kemudian apa yang terjadi? Ditangkap, Pak. Tangkap. Kenapa? Karena dia berbahaya. Tapi apakah kemudian selesai? Enggak. Enggak selesai. Muncul di mana-mana. Perlawanan di mana-mana. Akhirnya rubah strategi. Para penjajah merubah strategi. Gimana strateginya? Strateginya ada pendekatan lembut. Dikirimlah orang supaya dia mampu menyelami tentang kebiasaan-kebiasaan orang yang ada di mana negeri itu sedang dijajah. Dikirimnya orang yang namanya Senok Horgronya. Dia belajar untuk dia bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia yang mayoritas adalah Islam. Dulu kan Nusantara namanya. Dia selami mereka itu, dia deketin. Makanya orang yang dekat itu belum tentu juga bagus kalau tidak mengantarkan kita kepada hal yang bagus. Itu pentingnya ilmu, itu pentingnya kajian. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau walaupun ada orang yang dekat dengan kelembutan yang diberikan kepada kita, tapi yang kemudian yang digiring yang membuat kita nih jauh dengan Allah, hati-hati, itu jadi musuh dalam selimut yang jauh lebih berbahaya. Orang-orang yang taat dengan Allah, orang-orang yang senantiasa menjalankan ajaran syariat Allah, itu rata-rata itu dibunuh oleh orang-orang yang dekat dengan pendekatan yang lembut. Umar bin Khattab itu dibunuh oleh orang yang pura-pura masuk Islam, namanya Abu Lu'lu'ah. Itu sedang salat subuh. Ya, Umar bin Khattab sedang mengimami, dari belakang dia sudah siapkan itu yang namanya pisau. Ditikam dari belakang, wah udah darah berceceran, ya udah nggak terselamatkan. Sekarang kejadian nggak kayak begitu? Di Indonesia kejadian nggak? Banyak, Pak, imam-imam masjid itu hati-hati. Mana imamnya masjid itu? Imam masjid. Hati-hati itu imam masjid. Harus ada yang jagain tuh. Ya. Bukan hanya imam masjid, Pak, ustadz sedang ceramah diserang. Ya kan?
Begitu ditangkap jadi gila. Saya bukan mengkritisi pemerintah, enggak. Tapi itu kebanyakan itu begitu ditangkap gila. Dan gilanya terstruktur lagi. Hampir rata kejadian itu kalau ditangkap gila. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini penting. Ya, ilmu ini penting. Untuk apa? Untuk agar kita dengan keilmuan yang kita pelajari membuat diri kita ini semakin dekat kepada Allah. Dan subbahasan pada pagi hari ini judulnya adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ulang, akhlak itu apa definisinya secara bahasa? Akhlak itu apa secara bahasa? Akhlak itu dalam bahasa Arab asal katanya apa? Ini saya ulang ini. Akhlak itu definisinya secara bahasa apa? Lako atau khulq artinya? Artinya budi pekerti. Ini jangan sampai udah ngaji berkali-kali nih definisinya nggak hafal. Nanti ketika pembahasan udah lebih jauh nanti nggak nyambung nantinya. Ya. Budi pekerti. Secara bahasa akhlak satu akar kata dengan apa? Ayo, secara bahasa dulu. Akhlak satu akar kata dengan kata apa? Kholik. Kholik itu apa? Kholik itu apa artinya? Pencipta. Siapa pencipta itu? Allah. Satu akar kata dengan apa? Makhluk. Makhluk itu apa? Makhluk itu adalah yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Salah satunya adalah manusia. Makhluk kan banyak, ya. Satu akar kata dengan kholik, satu akar kata dengan makhluk, ya. Akhlak itu satu akar kata dengan kholik, makhluk. Jadi artinya apa? Kalau didefinisikan secara istilah, budi pekerti yang dilakukan oleh makhluk, yaitu manusia, yang harus sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh kholik. Ya, mana yang dilarang itu nggak boleh, mana yang diperintahkan itu yang harus dikerjakan. Itu yang namanya akhlak. Nyalain kembang api di tahun baru boleh apa? Ada perintahnya? Ada nggak? Begadang gitu ada nggak perintahnya? Nggak ada. Wong dalam ajaran medis saja itu dilarang, jangankan dalam ajaran agama. Cuma memang setan itu propagandanya luar biasa. Tempatnya pun wow luar biasa indah dibikinnya. Hotel gitu kan. Tempat-tempat yang bagus gitu. Supaya apa? Memang itu iming-iming, daya tarik. Ya. Disiapkan makanan serba lengkap gitu. Kalau tahun baru begitu. Tapi nanti makannya tengah malam. Udah dalam ilmu medis saja udah dilarang, makan malam itu udah nggak bagus. Udah begadangnya nggak bagus. Ya kan? Malam itu yang diperintahkan oleh Allah untuk ngapain? Yang diperintahkan oleh Allah malam itu untuk apa? Untuk istirahat. Coba aja cari. Malam itu adalah untuk tidurmu, istirahatmu. Allah ciptakan tuh malam. Nanti buka aja dulu Al-Quran surat An-Nazm. Allah ciptakan malam itu untuk istirahatmu. Apakah kurangnya apa coba Allah? Siang waktunya Anda untuk mencari karunia Allah. Ini malah akhirnya siang jadi malam, malam jadi siang. Itu jadi kalong namanya. Ya. Kalau bahasa Betawi itu jadi codot namanya. Ya. Itu tidurnya siang, malam keluyuran. Orang yang begadang itu jangankan di akhirat, Pak, di dunia pun pasti akan tersiksa. Kenapa? Karena organ-organ tubuh kita, orang yang sering begadang pasti akan rusak. Kenapa? Karena mengingkari
kodrat hukum alam. Boleh begadang, tapi harus tidur dulu. Kapan begadangnya yang dibolehkan dan dianjurkan? Sepertiga malam terakhir. Itu yang dijadikan oleh Rasulullah, yang dijalankan oleh Rasulullah dan dijadikan sebagai contoh bagi kita. Kenapa itu tidak dilakukan? Ya karena kita lebih banyak memperturutkan hawa nafsu. Iya kan? Hawa nafsu yang kita kedepankan. Coba aja. Kita ini berdesak-desakan beli tiket, ya, bayar mahal supaya dapat duduk di tribun yang paling depan, ya. Dia mau lakukan untuk ngapain? Nonton bola, apalagi dengan klub yang fansnya gitu loh. Pergi ke Eropa, pergi ke luar negeri, tiketnya sudah berapa? Belum nginep hotelnya. Dia jabanin tuh. Dia jabanin. Coba kalau ada yang nasihatin. Yang ada orang yang nasihatinnya digampleng itu. Duit gua. Ya kan? Apa urusan lu? Oh gitu kan. Enggak ngerepotin kamu. Emang iya enggak ngerepotin, Pak, tapi tetap harus kita ingatkan. Kita ini kalau sayang sama orang ya begitu kita ingatkan. Perkara orang lain kemudian mau ngikutin atau enggak ada urusan. Memang perintahnya dari Allah untuk kita saling mengingatkan kan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu perintahnya. Saya hadir di sini bukan ingin merubah siapapun, tapi karena saya ingin menjalankan ajaran Allah untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Keuntungannya apa? Keuntungannya mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu hanya untuk memenuhi hasrat keinginannya. Oh, itu dibangun gedung yang tinggi-tinggi, dibangunlah jalan tol yang panjang-panjang gitu kan, jauh-jauh, bagus. Dibikinlah yang namanya mall sebagus mungkin gitu kan, supaya daya tarik. Ya. Bukan nggak boleh kita. Kita boleh menyenangi sesuatu, tapi kesenangan itu ingat suatu saat itu pasti akan ditinggalkan. Kata malaikat Jibril ketika menasehati kepada Rasulullah SAW, ini ada nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad khususnya, umumnya untuk kita semua sebagai pengikutnya. Kata malaikat Jibril, "Aish ma syi'ta fa innaka mayitun." Hai Muhammad, engkau boleh hidup sesukamu, tapi pada saatnya tiba engkau akan menjadi mayat, mati. Ya. Silakan kau cintai sesuatu yang kau sukai, kau hidup sesukamu, tapi pada saatnya tiba engkau akan mati. Siapa yang tahu kita mati dalam kondisi seperti apa? Enggak ada yang tahu. Karena kata Allah, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita enggak ada yang tahu di mana kita akan mati. Dan ketika kematian itu datang, kita tidak bisa mengakhirkan walau hanya 1 detik. Tidak bisa juga memajukan walaupun hanya 1 detik. Kenapa? Karena setiap yang bernyawa pasti itu akan mati. Maka kalau kita mau merayakan tahun baru, ingat mati, gitu harusnya. Kalau matinya kita sedang ngikutin taklim kan cakep. Lagi taklim gitu kan. Begitu sedang husu-husuknya nyender gitu, tidur begitu kebangun-bangun. Nah, enggak apa-apa, cakep gitu kan meninggalnya. Nah, kalau meninggalnya dalam kondisi sedang nonton bola, ada nggak yang lagi menonton bola meninggal? Nah, ya kan? Apalagi meninggalnya karena kalah taruhan gitu. Saking stresnya, taruhannya nggak nanggung-nanggung Pak, miliar, triliun. Ya. Ya. Dan kadang-kadang ini pas jamnya sholat itu,
tayangan-tayangan yang kita sukai itu. Jam-jam tayangan sholat. TV itu nayangin sinetron, film yang menarik gitu loh. Itu jam-jamnya waktu sholat, jamnya rawan gitu, sengaja. Kalau nggak kita matikan, nah udah, itu godaan yang luar biasa. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Allah itu seperti apa? Mari jamaah yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Akhlak kepada Allah ini paling tidak saya coba rangkum yang saya baca di beberapa literatur. Itu paling tidak ada 8 yang harus kita jalankan. Akhlak kepada Allah. Dan kalau kemarin itu kan manusia menjadi aspek yang paling sangat penting yang harus kita pahami. Kenapa manusia harus berakhlak? Akhlak itu bukan saja akhlak kepada manusia, tapi akhlak kepada Allah. Karena akhlak itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh makhluk, budi pekerti yang baik yang harus kita jalankan, itu yang sesuai dengan apa yang maunya Allah. Dan akhlak itu juga definisinya perilaku yang dilakukan oleh makhluk tanpa menggunakan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Artinya apa? Orang yang sudah dianggap akhlak itu spontanitas, bukan settingan. Kalau settingan itu pencitraan namanya. Kalau akhlak itu udah nggak ada pencitraan, dia nggak peduli, dia spontanitas karena sudah menjadi darah daging, kebiasaan di dalam dirinya. Nah akhlak kepada Allah itu apa saja? 1, takwa. Ini akhlak kepada Allah. Dan takwa ini menjadi sesuatu yang harus kita jalankan. Dan lihat, semua ibadah yang kita lakukan pasti muara terakhirnya adalah takwa. Karena hanya dengan takwa itulah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tanpa ada takwa nggak bisa. Nanti akan saya bahas itu takwa itu apa. Yang kedua, akhlak kepada Allah itu adalah cinta dan ridho. Iman itu tidak akan berbuah manis, tidak akan berbuah kenikmatan itu kalau nggak ada cinta kita kepada Allah. Kita nih sama istri, sama suami, kalau nggak ada cinta nggak akan mungkin tuh nikah. Sudah nikah saja itu kalau nggak ada cinta pasti perang terus. Sama anak, kalau nggak ada cinta nggak akan mungkin kita bahu membahu, memeras keringat, membanting tulang, mencari nafkah. Kalau nggak ada cinta, itu uang dimakan sendiri. Seorang ibu kalau nggak ada cinta, mengandung itu bukan perkara ringan. Saya nggak punya pengalaman tuh hamil. Tapi kalau tanya sama ibu, berat. Kenapa dia kemudian menjadi ringan? Karena ada rasa cinta. Kemudian makanya orang senang dia hamil. Kalau nggak ada rasa cinta, berat. Wong saya aja pernah hamil tapi nggak lahir kan? Buncit perutnya maksudnya. Itu aja berat. Ya, coba tanya aja yang buncit, berat itu. Napes ngos-ngosan, ya. Mau nunduk nggak bisa, tidur telentang, begah, ke samping, repot. Nah itu kalau yang buncit begitu. Kalau nggak makan malam nggak bisa tidur, nah itu orang buncit cirinya. Ya. Mohon maaf nih yang buncit, mudah-mudahan tersinggung. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya cinta itu sesuatu yang pahit menjadi manis. Sesuatu yang manis akan ternikmati. Tapi dengan ada kebencian, itu sesuatu yang manis menjadi tidak ada rasanya, bahkan menjadi pahit. Itu kalau nggak ada cinta. Maka cinta ini menjadi sebuah keharusan kita nih berakhlak kepada Allah. Kalau ada rasa cinta kita kepada Allah, maka kemudian nanti akan muncul yang namanya ridho. Apa itu ridho? Ridho itu menerima segala ketentuan yang Allah gariskan. Dan yang Allah turunkan itu tidak semuanya yang menyenangkan bagi kita. Salah satunya adalah
masalah, musibah. Itu coba bayangkan kita nih sayang, cinta sama orang yang kita cintai, tiba-tiba meninggal dunia. Makanya nasihat yang kedua malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wa ahbib man syi'ta fa innaka majziyatun bih. Hai Muhammad, engkau boleh mencintai siapa yang memang kau cintai dan layak kau cintai, tapi ingat, yang kau cintai itu pada saatnya tiba pasti akan berpisah denganmu. Oh, gitu. Maka kan kata Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita nasihat kaitan dengan cinta, ahbib habibaka haunamma asa baghidaka yaumamma. Cintailah olehmu sesuatu atau siapapun yang patut kau cintai, tapi cintanya sekedarnya saja. Kenapa? Karena bisa jadi yang paling kau cintai itu akan berubah menjadi sesuatu yang paling kau benci. Maka kita ini nggak boleh berlebihan. Kenapa? Karena innallaha la yuhibbul musrifin. Lihat orang kalau cinta berlebihan, istri cinta berlebihan sama suaminya, saking cintanya apa saja diserahkan. Tiba-tiba suaminya melakukan tindakan yang terlarang, namanya selingkuh. Kira-kira sakit hati nggak, Bu? Bu, sakit hatinya melebihi daripada sakit pada umumnya. Kenapa? Karena kita ini percaya banget, cinta banget. Beda dengan orang yang biasa-biasa saja. Dijamin itu akan, saya nggak habis pikir ya. Kamu yang saya percaya, kamu yang saya cintai, apa saja saya serahkan. Harta, jiwa, raga saya serahkan. Tiba-tiba kamu mengkhianati saya. Pulang kamu. Oh gitu. Coba. Terjadi yang namanya perang dunia. Semuanya pada terbang, piring terbang, kulkas terbang. Orang kalau yang namanya udah marah kan, tenaganya bisa keluar karena dibantu setan. Lihat orang marah tuh, walaupun badannya kecil tuh nggak bisa diselesaikan sendiri, Pak. Harus dipegang beberapa orang. Ngamuk namanya. Itu kenapa? Karena cinta berlebihan. Sama halnya kata baginda Nabi, wa abghid baghidaka yaumamma asa ayakuna yaumamma. Bencilah olehmu sesuatu atau siapapun dengan kebencian yang sekedarnya saja. Karena bisa jadi yang kau benci itu akan berubah menjadi kau cintai. Jadi cinta dan benci itu harus karena Allah kemasannya. Itu kalau takwa. Nah ketika kita ridho menerima musibah, ini adalah ketentuan Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kematian itu adalah sesuatu yang memang tidak suka orang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menjadi bala. Bala itu apa? Ujian. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya menjadikan amalanmu lebih baik. Lebih baik. Maka diciptakan oleh Allah yang namanya kematian. Masalah. Maka kalau kita cinta kepada Allah, nggak ada itu yang namanya rasa sakit, nggak ada itu rasa pahit, semuanya manis. Kenapa? Karena Allah ini Ar-Rahman, Allah ini Ar-Rahim. Wa saqaqtu laha min kulli ismi. Allah ini aslinya adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka Allah turunkan yang namanya musibah berupa corona. Seluruh dunia dibikin porak-poranda. Kalau orang yang beriman, inilah tanda rasa cinta Allah kepada makhluknya. Supaya apa? Supaya kembali lagi ke jalan yang benar. Gimana bisa Ustaz? Cinta Allah, ekonomi morat-marit, ya kan? BBM naik, telur aja Ustaz. Sekarang yang tadinya harganya berapa per kilo? Hah? Sekarang berapa harganya?
32. Tadinya berapa? 19 tadinya. Masya Allah, jauhnya. Iya kan? Naiknya luar biasa. Dan itu bagi para penjual, enggak, saya tanya kan kemarin rumah saya dekat sama tempat pemotongan ayam itu. Dia bilang nggak diuntungkan, malah justru jadi rugi, pembeli jadi pelangka. Pembeli jadi berkurang dengan harga mahal. Kenapa? Karena daya belinya jadi minim. Orang sekarang ini kondisinya ekonomi morat-marit, income nol, pengeluaran besar. Hukum ekonomi itu timpang itu namanya. Gimana orang nggak stres? Ini hanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang punya iman saja kepada Allah, yang kemudian dia tetap istiqomah di jalan Allah. Kalau nggak punya iman, Pak, dia kemudian sikat-sikat yang halal, yang haram, dia anggap biasa. Ini kan urusan perut. Itu kan. Akhirnya apa? Oh, akhirnya jual itu yang namanya telur udah mulai busuk, dijual juga, dicampur dengan yang bagus. Kan nggak kelihatan. Tapi kalau orang yang sudah ahli tahu itu telur mana yang bagus mana yang enggak, tahu dia. Minyak goreng mana yang minyak goreng hasil saringan dari minyak bekas gitu, dirubah menjadi minyak bagus lagi. Bagi orang yang sudah biasa tahu itu mana minyak goreng yang bagus mana yang enggak, dia tahu. Tapi bagi orang-orang kondisi yang memang nggak punya iman, di tengah kondisi seperti ini dia manfaat. Kenapa? Ya karena dia urusan untuk ekonomi, dia bilang. Ini diuji betul-betul bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman ini bukan ujian, ini justru azab dari Allah. Allah turunkan itu yang namanya erupsi. Allah turunkan itu yang belakangan, yang baru ini, lahar dingin. Ya, itu belum tuntas, itu belum selesai sampai sekarang. Coba. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ketika bencana turun Allah pisahkan itu antara orang yang baik dengan orang yang buruk? Enggak, itu Allah jatuhkan itu semuanya di tempat yang sama. Mau ada orang yang baik, orang yang tidak baik, itu kena juga. Maka kenapa ini dakwah harus dilakukan? Supaya kebaikan itu tercurah ke kita. Dan ketika kebaikan itu tercurah kepada kita, orang yang kafir pun kebagian itu baiknya. Kalau dunia ini selamat, ini orang kafir menikmati juga keselamatan yang ada dari hasil orang-orang yang beriman. Sama halnya ketika musibah diturunkan, Allah nggak akan pilah-pilah itu. Diturunkan musibah, musibah aja. Apalagi kalau orang baiknya diem aja. Maka dia bilang kejahatan itu bukan karena banyaknya orang yang jahat, tapi karena orang baik banyak yang diem, nggak melarang orang jahat. Ya, kan? Maka cinta harus kita tanamkan di dalam hati kita. Kalau benci itu ada, Pak. Dakwah pun kalau diisi dengan kebencian, Pak, caci maki yang ada. Akhirnya apa? Tercampur antara hak yang batil. Ya, hak dengan yang batil itu menjadi bercampur. Padahal nggak bisa dicampur. Kemudian yang ketiga, akhlak kepada Allah itu adalah ikhlas. Kata Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa." Allah tidak memerintahkan seorang hamba untuk mengabdi kepada Allah kecuali dengan dasar ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu bahasa Arab yang diadopsi, diambil menjadi bahasa Indonesia. Sekarang sudah jadi bahasa Indonesia. Asal katanya apa bahasa Arab? Kholaso. Apa artinya? Murni. Murni itu apa? Murni itu tidak tercampur oleh apapun. Maka orang yang ibadah ada campuran itu bukannya ikhlas. Dakwah ibadah bukan? Dakwah ibadah bukan? Pak, dakwah ibadah bukan? Ibadah. Dan dakwah itu siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah? Siapa? Seluruh umat manusia yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, bukan kepada ustadz.
Bukan kepada ustaz. Dakwah itu tidak mesti harus di podium. Dakwah itu kita berdua dengan anak, dengan istri, dengan suami. Itu dakwah. Untuk apa? Minat dulu mati ilan nur, mencegah dari perbuatan yang zalim untuk menuju kepada yang nur, cahaya. Mengingatkan teman, ketika teman melakukan hal yang buruk itu dakwah juga, diingatkan. Dan Rasulullah menyampaikan balighu anni walau ayah, walaupun satu ayat sampaikan kebenaran itu. Walaupun kita nggak hafal ayatnya, nggak apa-apa. Mungkin kita pernah dengar, enggak. Kita sholat, itu dakwah itu. Ini waktunya sholat. Dengan bahasa kita kepada teman kita, itu dakwah. Jangan biarkan. Dan itu perintah dakwah itu. Nah, ketika kita berdakwah, kalau tidak didasari dengan keikhlasan atau tercampur dengan yang lain, dasarnya karena bayaran, karena penghormatan, karena sanjungan, ya, karena merasa dirinya, saya ini orang berilmu, saya ini orang hebat, saya ini orang suci. Itu masalah, itu dicampur namanya. Dan Allah tidak akan menerima itu. Walaupun itu perintah dari Allah. Takwa, akhlak kepada Allah itu harus ikhlas. Ikhlas. Jadi imam, ketika imam karena suaranya bagus, akhirnya dimerdu-merdukan suaranya. Bukan nggak boleh. Boleh kita bersuara merdu, tapi kemudian di dalam batin terbersit. Akhirnya dibikin leak-leok suaranya. Supaya apa? Saya ini suaranya paling bagus loh. Ya kan? Bukan nggak boleh, tapi memang harus menjaga hati. Itu memang hal yang berat. Berdakwah, ada orang semangat dakwanya karena ngelihat jamaahnya banyak. Jamaahnya menyanjung, jamaahnya menghormati. Begitu datang gak ada yang hormatin, tidak ada yang nyalamin, tidak ada yang nyapa, gitu kan. Jamaahnya dikit lagi. Kalau bukan karena Allah, dijamin gak akan datang lagi. Betul gak? Gak akan datang lagi, dijamin. Apalagi dia sudah terbiasa, itu dia disanjung-sanjung. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita dalam sebuah sabdanya, ketika ada orang yang menyanjung kita, memuji-muji kita, ya, kata Rasulullah, ambil pasir, taburkan ke mukanya orang yang sedang memuji kita itu. Kalau nggak percaya coba aja, lagi dipuji Anda ambil tuh pasir, taburin ke mukanya, apa yang terjadi? Ditampol Pak kita. Itu adalah bahasa kiasan. Bahasa kiasannya apa? Saking tidak bolehnya kita dipuji. Maka ketika pujian itu menyesatkan bagi seseorang, Pak. Wih, Ustadz pokoknya satu-satunya yang keren lah, pokoknya Ustadz ini cakep, ini ceramahnya. Ustadznya kira-kira senang gak tuh? Senang, Pak. Besok-besok Ustadz kayaknya ceramahnya jelek amat. Kira-kira datang lagi gak? Kagak. Udah biasa aja lah. Biasa aja. Ya. Jadi jamaahnya harus ikhlas. Yang ngajarnya juga harus ikhlas. Itu yang diajarkan oleh Syekh Imam Muhammad Al-Jarnuzi dalam kitabnya Ta'limu Ta'lim. Ilmu itu akan masuk kepada kita kalau antara guru dengan murid itu sama-sama ikhlas. Ridho, ikhlas. Ikhlas itu murni, tidak tercampur oleh apapun, karena Allah saja udah. Maka orang yang ikhlas itu cirinya, nanti saya bahas khusus lah. Ikhlas itu cirinya antara dipuji dengan dicaci, nggak ada bedanya. Tidak membuat menjadi besar karena dipuji, tidak membuat menjadi kecil gara-gara menjadi dihina. Kemudian yang keempat, akhlak kepada Allah itu adalah khauf dan roza. Apa itu khauf dan roza? Khauf itu bahasa Arab, artinya takut. Roza itu apa artinya? Roza itu artinya berharap. Khauf dan roza artinya kita ini harus memiliki rasa takut sama Allah,
takut ibadah kita nggak diterima. Ya, ketika Allah nih murka sama kita, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini tidak ada yang namanya keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair. Apa itu ziyadatul khair? Bertambahnya kebaikan. Ada orang yang hartanya berlimpah tapi nggak berkah, Pak, maka harta itu jadi petaka bagi dirinya. Maka tidak heran ada orang yang hidupnya bergelimang materi, terkenal, tapi dia bosan dengan yang namanya kekayaan, akhirnya dia konsumsi narkoba. Siapa itu? Para artis, Pak, yang belakangan sudah sedang disidang itu, bahkan dituntut. Itu suami istri, dia punya perusahaan, kaya, rumahnya besar, mobilnya banyak. Bukan mobil hanya sekadar mobil banyak, tapi cakep-cakep mobilnya. Tapi dia kenapa mengkonsumsi narkoba? Ditanya, karena saya bosan, karena saya jenuh. Coba. Padahal jalan-jalan ke luar negeri sering. Orang yang sering jalan-jalan gak jaminan tuh hidupnya refresh. Fresh itu gak jaminan tuh orang yang sering jalan-jalan. Orang yang sering jalan-jalan, Pak, apalagi jalan-jalannya ke tempat-tempat maksiat, ibarat Anda haus yang diminum air laut. Kalau minum air laut itu apa yang terjadi? Bukannya hilang hausnya, Anda semakin haus dan akhirnya Anda mati karena kebanyakan air. Itu kalau Anda jalan-jalan ya. Kebanyakan jalan-jalan. Jalan sono, jalan sini, jalan. Cakep itu jalan-jalan, Pak. Ini nongkrong aja di samping tuh ada kuburan. Nongkrong aja ngeliatin. Yang paling cakep, yang lebih banyak di Kober. Itu jalan-jalan yang paling bagus. Nah, nongkrong aja di situ, nongkrong aja, kemudian merenung, ya Allah, suatu saat saya akan di sini nih. Coba. Apalagi yang sudah senior-senior tuh, udah jauhkanlah dari jalan-jalan, apalagi merayakan tahun baru. Bilangnya apa? Oh, ini kan cucu saya, Ustadz. Nah, cucu saya apa cucu saya? Oh, yang beli kakeknya itu petasan untuk cucunya. Itu udah diajarin tuh anaknya tuh. Menjadi generasi penerus untuk merayakan tahun baru. Ya. Wong jangankan tahun baru Masehi, Pak, tahun baru Islam aja nggak boleh, Pak. Saya kemarin tuh bikin acara zikir. Itu bukan karena merayakan tahun baru. Saya ngambil momentum, besoknya libur, udah bikin pengajian aja sampai jam 10:30 doang. Tadinya kan saya jadwalkan sampai jam 9:30. Saya bilang saya bukan merayakan tahun baru, kita zikir. Ada juga tapi orang yang kemudian berkomentar, dia bilang apa bedanya acara zikir dengan bikin petasan. Saya bilang saya bukan merayakan tahun baru, sama halnya kenapa bikin pengajian hari Minggu pagi. Kan sama gitu. Hari Minggu biasanya dimuliakan oleh agama apa? Kristen, Pak. Hari Minggu itu untuk kebaktian. Orang Islam biasanya melakukan ibadah berjamaah itu hari apa? Jumat. Kenapa hari Minggu? Ya ngambil momen, Pak. Dia libur karena di Indonesia liburnya hari Minggu. Yang orang Islam nyebutnya Ahad. Dulu kan Ahad, bukan Minggu. Ahad itu hari pertama, Pak. Jumat itu hari keberapa? Jumat itu hari keberapa? Ahad, Isnin, Selasa, Rabi, Khamis. Jumat itu hari ke-5. Kenapa disebutnya bukan Khamis baru Jumat hari ke-6? Ya. Baru Sab'ah. Sab'ah itu 7. Sabtu. Ya, Sab'ah itu 7. Kenapa disebutnya bukan hari ke-6 tapi Jum'ah? Karena di situ ada syariat kita berjamaah. Salat harus berjamaah, nggak boleh sendiri. Ya, memang ini hanya diperuntukkan bagi laki-laki, tapi tidak juga melarang kaum perempuan. Jum'ah. Di Timur Tengah liburnya Jum'ah. Hari Ahad tetap sekolah, tetap bekerja biasa pada umumnya. Di Indonesia berubah menjadi Minggu, Minggus. Yeah.
Nah kita ngambil momen ini kan libur gitu kan. Kalau saya bikin acara kenapa malam itu, ya karena ngambil momen libur besok ke tanggal 1. Tanggal 1 hari apa? Kemarin ya, sekarang tanggal 2. Nama bulannya aja Januari. Januari itu dari Dewa Janus, Pak. Dewa Janus itu digambarkan dalam keyakinan orang Yunani, mitologi orang Yunani itu memiliki 2 wajah. Wajah di belakang dan wajah di depan. Artinya dia bisa melihat masa lalu dan juga melihat masa depan. Maka kemudian dirayakan itu, merayakan untuk penyembahan terhadap Dewa Janus, namanya Januari. Ya, Januari. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang ikut merayakan tahun baru satu paket dengan Merry Christmas itu. Dalam ajaran Islam, lakum dinukum waliyadin. Kita nggak mengganggu agama yang lain. Silakan saja sesuai dengan keyakinannya. Kita punya keyakinan yang lain. Islam. Jangan dicampur-campur. Orang yang dicampur-campur itu nggak ikhlas namanya. Jangan dicampur-campur. Campur aduk. Tadi kan sudah disampaikan surat ke 45 ayat 23. Siapa yang memperturutkan hawa nafsu sebagai Tuhannya, tunggu, Allah akan menyesatkan kamu. Disesatkan oleh Allah, dibiarkan itu sampai kiamat nanti itu. Allah nggak akan bisa buka kecuali Anda bertobat kepada Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, makanya kita harus punya rasa takut itu. Allah ini menutup hati kita, Allah menutup pendengaran kita, dan kita berharap Allah menurunkan kebaikan kepada kita. Kemudian yang kelima apa? Tawakal, itu akhlak kepada Allah. Tawakal itu apa? Tawakal itu berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dalam ayat Al-Quran, Fa'idha azamta fatawakal Allah. Azam itu apa? Azam itu adalah di atas niat, Pak. Yang punya niatan, yang punya cita-cita lebih. Saya ingin berangkat haji, saya ingin menjadi orang yang kaya tapi soleh dan soleha. Saya ingin punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu namanya azam. Saya ingin punya anak yang soleh dan solehah, yang punya kemampuan menghafal Al-Quran, kemampuan menafsirkan Al-Quran, itu namanya azam. Selanjutnya apa? Ikhtiar. Setelah ikhtiar apa? Yang paling akhir adalah tawakal ala Allah. Bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, itu akan menyelesaikan masalah. Kemudian yang ke-6, syukur. Syukur itu apa? Thank you. Bahasa Inggrisnya thank you. Terima kasih. Terima kasih kepada Allah itu namanya syukur. Wujud syukurnya apa? Kita beribadah kepada Allah. Wujud syukurnya apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan. Itu wujud syukur. Sama halnya kita dikasih sesuatu oleh seseorang, wujud syukurnya apa? Kita mengucapkan terima kasih Pak, matur suksume. Itu bahasa Bali kan? Tarimu kasih, hatur nuhun, thank you bos, thank you bro. Gitu kan. Kemudian rasa terima kasih itu apa? Kalau kita dikasih baju, bajunya kita pakai, seneng itu orang yang ngasih sama kita. Apalagi dipakainya untuk sholat. Apalagi dipakainya untuk taklim. Apalagi dipakainya sering gitu. Dia kayaknya demen banget ya dikasih pakaian sama saya tuh. Dipakai kemana-mana. Kira-kira dikasih lagi nggak tuh kalau orang senang gitu? Kasih lagi sama. Kalau kita ini membuat Allah senang, jangankan yang diminta, nggak minta aja Allah kasih. Allah kasih. Kita ini hidup sengsara karena kebanyakan minta tapi nggak sesuai dengan apa yang Allah suruh. Kita ini punya orang tua, apa aja yang nggak disuruh sama orang tua dikerjakan itu yang baik-baik, apalagi yang orang tua seneng. Itu anak, Pak, kemana aja jalan nggak minta aja dikasih. Kamu mau ini nggak? Kata anaknya enggak. Kira-kira bangga gak kita sama anak kayak gitu? Bangga, Pak. Allah pun lebih bangga, Pak, daripada orang tua sama anaknya yang begitu sangat baik itu. Ya Allah, kata Allah, wahai hambaku, engkau ini luar biasa itu.
Maka kemudian Allah ini kan memberikan kepada kita kenikmatan yang tak terkira. Ya, makanya kata Allah, wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ujungnya itu siapa yang ingkar, Allah kasih adab yang pedih. Siapa yang syukur, Allah kasih itu nikmat banyak. Kemudian yang ke-7, muraqabah. Muraqabah itu apa? Muraqabah itu bahasa Arab, asal kata dari raqabah. Artinya apa? Menjaga, mengawal, menanti, mengamati. Nah, apa maksudnya? Menjaga hal-hal dari hal yang membuat diri kita dibenci oleh Allah. Menanti rahmatnya Allah, mengamati terhadap perilaku kita, jangan-jangan jauh dari Allah. Itu namanya muraqabah. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah taubat. Manusia ini kulubani Adam khoto. Manusia ini tempatnya salah. Oleh Allah dikasih tuh akhlaknya ketika kita melakukan salah. Namanya taubat. Gimana caranya? Kata Allah, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Kenapa? Karena kita ini tempatnya dosa. Jangan takut terhadap yang namanya dosa. Kenapa? Karena memang manusia ini tempatnya salah. Dan ketika kita melakukan kesalahan, jangan pernah kita takut, ya. Kata Allah ini, wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Ya. Ini surat apa itu? Oh. Surat ketiga, ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah engkau terhadap ampunan kepada Allah, ya, untuk meminta ampunan dari Allah sebagai Tuhan yang kita yakini. Kenapa? Karena memang itu cara kita bertobat dengan kita beristighfar kepada Allah. Mu'iddat lil muttaqin. Karena itu adalah cirinya orang-orang yang bertakwa, ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jam 6 lebih. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya dari keterangan yang sudah dijelaskan oleh guru kita? Nah, Asep di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya ini apa fadilahnya doa awal tahun dan apakah dibaca awal tahun Masehi atau awal Muharram? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang sesuai dengan syariat sebetulnya yang diajarkan Rasulullah kan tahunnya tahun Hijriah. Karena kan gini, kenapa Rasulullah berdasarkan usulan para sahabat membuat tahun Hijriah? Sebetulnya adalah memang supaya Islam itu punya juga cirinya sendiri. Sama halnya ketika kita bertakwa, takwa itu punya ciri, punya identitas. Tapi ada kemudian orang yang menafsirkan, memiliki pemikiran, kan semua yang ada di dunia itu kan milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu milik Allah. Terkait dengan yang namanya bilangan tahun, itu dalam Al-Qur'an itu ada. Ya, bilangan tahun itu ada, bilangan hari itu ada dalam Al-Qur'an. Nah, adanya tahun Hijriah itu cara menghitungnya, perhitungannya adalah dengan berdasarkan pergerakan komariah. Apa itu komariah? Bulan. Ya, bulan. Sementara kalau Masehi itu cara menghitungnya adalah perputaran matahari Samsiah. Makanya pergantian tanggal bagi penanggalan Hijriah itu diawali dari sore.
Hari sore hari. Beda dengan Masehi. Pergantian tanggal, ya, pergantian hari itu terjadinya di sore hari kalau dalam bulan Hijriah. Jam berapa? Jam 4 sore itu udah pergantian tahun itu. Kalau tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah bulan apa? Bulan awalnya. Bulan awal di tahun Hijriah, bulan apa namanya? Muharram. Sekarang bulan apa? Jumadil awal. Ya, nggak hafal kan? Karena saya tadi sudah tayangkan Jumadil awal. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita lebih kenal terhadap yang namanya nama-nama bulan Masehi, karena itu yang ditonjolkan. Yang umat Islamnya nggak hafal itu, nama bulannya aja, tanggalnya aja nggak hafal, karena jarang ditayangkan, jarang disampaikan. Liburnya hari Minggu, ya, bukan hari Jumat. Tapi apa harus? Ya nggak mesti begitu juga. Kita ngikutin negara kita kan bukan negara Islam, tapi negara yang memang mengakomodir agama yang lain. Walaupun tidak semua agama. Kalau ditanya tentang doa mana, ada yang berpendapat dua-duanya boleh dilakukan doa itu. Tapi ada juga yang berpendapat hanya di bulan Hijriah. Bapak tinggal milih mana yang yakin aja. Ini dua-duanya punya dasar. Dua-duanya punya dasar. Itulah perbedaan namanya. Kayak fikih, kalau Bapak belajar fikih, itu banyak ininya, kontroversinya. Fikih itu. Yang saya itu misalnya doa wirid, ada yang dibunyikan, ada yang harus diem aja gitu, nggak usah bunyi. Ada yang zahar, ada yang sir. Ada yang boleh pakai kunut, ada yang enggak. Itu fikih wilayahnya. Masing-masing punya argumen, masing-masing punya pemikiran. Yang tidak boleh itu menganggap saya paling bagus, yang lain salah. Saya paling suci, Anda kotor. Anda masuk neraka, saya masuk surga. Itu bahaya kalau yang gitu. Masing-masing punya argumen. Coba aja kita sholat aja. Ada yang telunjuknya digerak-gerak, ada yang cuma gerak satu kali. Itu namanya wilayah fikih. Sama halnya tadi, kapan doanya? Kita boleh nggak berdoa di awal tahun Masehi? Ataukah haruskah di bulan Hijriah? Tadi saya bilang itu ada dua pendapat. Ada yang pendapat, semuanya itu milik Allah. Bulan, bumi, matahari, galaksi, alam semesta itu punya Allah. Oh tapi kan Ustaz, Masehi itu kan punyanya agama Nasrani. Itu Allah takdirkan saja. Nasrani itu kan dulunya agama Allah juga. Tapi kan sekarang beda Ustaz. Ya memang kalau yang namanya bulan atau bumi memang bukan milik Allah, milik Allah. Jadi silakan saja Bapak kalau mau berdoa di awal tahun bulan Masehi, ya silakan. Kalau memang yakin itu nggak salah, silakan. Kalau yakin salah ya jangan dilakukan. Gitu Pak. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu, ada yang mau nanya Bu? Ibu, ada mau tanya nggak? Ini kesempatan kalau kajian itu jangan sampai kita gerutu di luar gitu kan. Kita nih bingung gitu apa, tapi nggak nanya gitu. Kalau ibu nanya malu atau bapak nanya malu, suruh aja yang berani nanya. Nggak apa-apa, bebas. Justru kesempatan lah itu kita bertanya itu kesempatan supaya kita jauh lebih memahami dan mendalami, gitu kan. Nanti saya membahas salah satu takwa itu, ciri takwa itu salah satunya. Ini kan ada dua. Itu harus memahami tentang pemahaman agama secara baik dan benar. Orang yang bertakwa itu paham terhadap yang namanya agama. Nah salah satunya supaya kita menjadi orang yang paham harus banyak nanya. Cuma nanyanya harus pada orang yang mumpuni, orang yang berkompeten, ya kan? Kenapa orang yang jarang nanya itu pasti sesat? Pas ahlu ala dzikri in kuntum la ta'lamun.
Kita nih nanya supaya kita nih jadi tahu. Setelah tahu kita ngerti. Setelah ngerti kita resapi. Setelah kita resapi baru kita pahami. Setelah kita pahami baru kita jalankan. Sedikit tahu, banyak kan orang kan kalau orang yang hanya sedikit tahu, kemudian kita ini ngasih tahu, itu namanya sok tahu namanya. Ya. Ada Bu? Cukup ya? Kalau nggak ada cukup. Mudah-mudahan Allah bimbing. Oh, ada yang mau nanya? Oh, ada katanya. Oh, silakan. Oh, mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ini ibu-ibu saya mewakili bertanya. Sekian bulan lamanya kita mengaji di Masjid Al-Murtado ini, belum tahu asal usul Ustadz. Boleh Ustadz ya? Mau nanyanya pertama, Ustadz aslinya dari kota mana? Dan Ustadz berpendidikan di mana sampai mempunyai titel yang bererot kalau orang kampung kata Ustadz. Dan Ustadz mempunyai berapa anak? Dan asal usulnya dari keluarga Ustadz, orang tuanya apakah asli dari kota itu, apakah campuran? Karena setiap kali kita menerima pelajaran ingin bertanya, tapi rasanya nggak enak gitu Ustadz. Tapi untuk meyakinkan kita menerima pelajaran ini, Ustadz dapat menjelaskan asal usul dan pendidikan Ustadz. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Betul juga memang harus ditanya. Kenapa? Dalam pendidikan itu sanad itu perlu, Pak. Sanad itu artinya kepada siapa nih guru ini berguru. Karena itu menentukan bahwa ilmu yang disampaikan itu benar apa tidak. Terus ditanya juga dan memang harus kenal. Kenapa? Karena tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka ilmunya nggak akan bisa kita sayangi. Di dalam Al-Quran itu, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'araf, inna akramakum indallahi atqakum. Kembali lagi ke takwa. Tapi di awalnya itu yang diseru adalah manusia. Hai manusia, engkau diciptakan dari beragam suku, beragam budaya, ya, dari beragam negara. Tapi itu semuanya itu bukan menjadi sesuatu yang kau banggakan. Tapi justru yang kau banggakan adalah ketika engkau saling kenal mengenal. Lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Untuk apa? Saling kenal mengenal. Supaya kita ini dengan saling kenal mengenal, kita ini saling bisa menasehati, saling mengingatkan. Tujuannya untuk apa? Untuk takwa. Kenapa? Karena orang yang paling mulia itu bukan etnis tertentu. Nabi saja nggak bilang saya ini suku Arab. Sama aja, mau suku Arab, mau suku Sunda, mau suku Betawi, mau suku Batak, mau suku Asmat, mau suku Dayak, sama aja. Ketika dia nggak punya takwa, maka ya jauh dari Allah. Yang punya takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Ini mematahkan tentang statement aku ini keturunan Arab. Karena ada orang gini, karena dia keturunan Arab kemudian memposisikan diri menjadi Habib. Oh nanti dulu, saya bukan anti Habib enggak. Habib itu kita hormati karena dia ketawaduannya. Habib itu kita hormati karena ilmunya. Habib itu kita hormati karena kedekatannya kepada Allah. Ya kan? Ini nanti akan saya kupas tuntas lah. Nanti ada juga bisa tanya sama Ustadz Faisal. Ya. Sehingga ada orang yang membabi buta, Pak, dengan mengatasnamakan Habib. Itu menguras materi kita. Harta kita. Ada orang yang mengatasnamakan itu. Sehingga kita ini keterlaluan, kelewat gitu. Sehingga kalau bukan keturunan Arab, kalau ceramah nggak didengerin. Kalau keturunan Arab baru didengerin. Padahal ilmunya belum tentu lebih tinggi. Gitu. Nah, ini saya bukan anti Habib, enggak.
Saya pun hormat anak saya semuanya di Asa'adah sekolahnya. Itu Habib ini apa namanya? Lupa namanya. Habibnya ini anak saya ini lulusan dari Asa'adah. Anak saya semuanya sekolahnya di Asa'adah. Habib siapa namanya? Oh iya, Ali Idrus ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya saya ini dari mana? Saya ini etnisnya Sunda, Jawa Barat. Ayah saya ini keturunan ke-9 dari Sunan Gunung Jati. Namanya ayah saya tuh Surya Dilaga bin Muhammad. Itu nama ayah saya, makanya ada nama saya Surya Dilaga. Itu maka saya ini asli sebenarnya dari Cirebon, cuman lahir di Subang, besar lama di Tasik. Saya kemudian berguru tentang agama itu di pesantren Serah Tarjuning Rahayu, Kiai Haji Mabrur, ya Kiai Haji Mabrur almarhum. Mudah-mudahan beliau itu Allah tempatkan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan biasanya saya sebulan sekali ngajar walaupun by online, sebagai sebuah rasa terima kasih kepada pesantren yang serah mengajarkan saya, walaupun saya nggak lama nyantren di sana. Dan di sana saya memang sebagai rasa kecintaan saya kepada guru itu, saya sami'na wa ata'na, disuruh mijitin saya pijitin gitu, sehingga memang saya mendapatkan keberkahan. Walaupun saya belajar tentang agama bukan hanya di sana, tapi basic saya di sana. Pesantren, nama pesantrennya menggunakan bahasa Sunda, namanya Serah Tarjuning Rahayu, disingkat Setara. Itu syarat dengan makna. Serah itu artinya apa? Penyerahan. Tarju itu tangga. Rahayu itu adalah kebahagiaan tingkat tertinggi. Jadi kalau kita ingin bahagia, maka kita harus menyerahkan segala aktivitas kehidupan kita kepada siapa? Kepada Allah. Tapi ada tangga-tangganya. Itulah yang disebut dengan syariat. Maka Rahayu. Nama pesantrennya Serah Tarjuning Rahayu. Itu adanya di Tasik, Ciawi. Kemudian saya ini kuliah, itu saya ngambil S1 di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin. Dulunya saya kuliah di UIN Bandung tapi drop out. Kenapa? Karena memang saya ini dari kecil sudah nyari uang sendiri. Orang tua saya memang tidak pendidikan formal seperti layaknya saya ada SD. Ayah saya enggak. Ayah saya hanya memang pendidikan agama saja. Maka saya diwariskan tentang semangat tentang agama. Dan kemudian saya kuliah setelah lulus pesantren itu kuliah dulunya karena memang masuk IAIN, tapi karena memang saya ini memang Allah takdirkan enggak ketemu cari ekonomi ketika kuliah di Bandung gitu. Di IAIN Bandung, tapi drop out karena memang nggak masuk nyari materi nggak ketemu. Akhirnya saya daftar di IAIN Jakarta nggak keterima, ya akhirnya masuk di Asy-Syafi'iyah di swasta. Dan saya punya guru yang memang sampai saat ini dekat, Profesor Dr. Ahmad Mubarak, MA. Beliau itu adalah guru saya dan juga banyak guru-guru yang lainnya di sana. Ada Profesor Dr. Hamdani Anwar, itu sama itu gurunya dengan Dr. Faisal Hamdani. Dr. Faisal Hamdani itu adik kelas saya di S3. Saya jurusan di S1 apa? Ngambilnya dakwah, komunikasi dan penyiaran Islam, S1-nya. Kemudian saya ngambil S2. Ngambil S2 saya ada bidang SDM, ada bidang psikologi, ada bidang agama. Kemudian saya ngambil S3, ya, doktor. Doktornya saya itu di bidang ekonomi Islam. Jadi kalau tanya tentang ekonomi Islam, insya Allah saya sedikit tahu lah, nggak banyak, sedikit tahu tentang ekonomi Islam. Di mana? UIN Jakarta, ya di UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah. Dan anak saya saat ini juga ngambil kuliah di UIN. Apa jurusannya? Nah, kalau anak saya perbandingan mazhab tadi tentang fikih, tentang hukum, ada hukum umum, hukum Indonesia. Itu anak saya sekarang baru masuk. Baru semester 1 ya. Itu perbandingan mazhab. Kan banyak mazhab. Saya bilang tadi banyak perbedaan-perbedaan. Nah, itu dipelajari itu kalau di perbandingan mazhab. Ya, cuman karena baru masuk jadi belum bisa ditanya. Nanti kalau udah selesai boleh ditanya. Ya.
Kemudian guru besarnya bidang apa? Karena saya memang lebih concern banyak nulis tentang bidang pengembangan SDM, maka kemudian memang saya lebih banyak nulis tentang buku pengembangan SDM. Dan memang saya sehari-hari bukan hanya sekedar ceramah agama, tapi ada juga umum untuk membenahi perusahaan-perusahaan yang bermasalah, tapi pendekatan SDM-nya yang dibenahi. Kenapa? Karena SDM-nya hancur, perusahaan itu pasti hancur. Kalau perusahaan itu kan hanya sebuah nama, sebuah organisasi yang ada di akta notaris. Yang membuat perusahaan itu menjadi maju ya SDM-nya. Sama halnya di dalam ajaran Islam, SDM itu menentukan. Ya, itu namanya umat. Umat itu ya manusia. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini kan umat Islam itu maju atau tidak, tergantung SDM-nya itu cerdas apa tidak. Cerdas pun itu macam-macam. Ada cerdas intelektual, ada cerdas emosional, ada cerdas spiritualitas. Jadi kalau ditanya tentang latar belakang itu. Kemudian istri saya satu, ya masih satu. Ya kan nggak tahu kita Bu, kedepannya nggak tahu. Kalau Allah takdirkan nambah kan bisa saja. Ini ada anak saya kan nggak ada tahu. Tergantung diridhoi apa enggak sama istri saya sama anak saya. Ya kan. Mertua saya aja baru nikah. Kenapa? Karena istrinya udah meninggal. Dulunya pengen nikah sebelum meninggal, cuman disemberutin sama ibu mertua gitu kan. Dia bilang ketok aja tuh nak katanya. Itu kalau pengen nikah lagi mertua gitu. Tapi mertua ini kompak dengan saya. Saya bilang ya udahlah gitu. Kalau diizinkan ya boleh juga gitu. Kalau nggak diizinkan jadi petaka kan. Nah, anak saya itu ada 5. Ini nomor kedua yang laki-laki. Nomor pertama alhamdulillah sudah lulus S1 ya. Sarjana ekonomi syariah ya. Sarjana ekonomi syariah dari Tazkiyah, tempatnya Pak Kiai Ustadz Safi Antonio. Dr. Safi Antonio. Itu sahabat saya juga. Kemudian anak yang kedua ini yang laki-laki, yang ketiga meninggal. Yang keempat itu kelas 2 SMP ada di pesantren Darul Mutakin Bogor, Kiai Haji Ahmad Badroja. Itu pesantrennya bersih gitu kan. Anak yang pertama juga pesantren juga. Yang ini baru lulus juga pesantren dari Kiai Haji Manarul Hidayah di Cinere. Dan kemudian ngambil agama. Yang keempat meninggal, yang ketiga meninggal, yang keempat di pesantren, yang kelima di Asy'adah itu kelas 1 SD. Itu. Jadi itu istri saya ini orang Betawi. Kenapa? Karena di kampung saya nggak laku, nggak ada yang naksir. Jadi yang naksirnya dapatnya di Jakarta saja. Gitu. Kira-kira Bu, ada lagi yang ditanya Bu? Mudah-mudahan. Nah, kalau mau cari mantu, nah ini anak saya. Cuman ini masih anak sayanya. Yang perempuan juga anak saya belum nikah. Kalau punya anak laki-laki yang soleh, boleh juga. Sana. Tesnya nanti Al-Qur'annya dia hafal berapa juz. Itu. Nanti boleh menghadap saya ngetes langsung. Syukur-syukur dia hafal alfiyah gitu. Kalau di pesantren itu harus hafal alfiyah itu untuk nikahin anak kiai. Alfiyah itu apa? Kitab yang ditakutin itu. Karena itu kan kitab untuk memahami ajaran agama itu harus memahami alatnya secara baik dan benar. Gitu. Kira-kira itu Bu. Ya. Cukup Ustaz. Jadi memang betul harus ditanyakan supaya sanadnya jelas guru ini berguru kepada siapa. Karena khawatir kalau gurunya salah, nanti muridnya jadi salah juga. Dan memang guru saya banyak sebetulnya. Ya, ada Profesor Dr. Amin Suma itu yang ahli tafsir yang ada di UIN. Azumardi Azra itu juga dosen saya, ya. Ada juga sahabat saya cuman memang enggak sempat ngajar saya, Profesor Dr. Komarudin Hidayat, itu kan sahabat saja. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ini sudah jam 7:30, kurang 1 jam. Ya, mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah jaga kita. Dan mudah-mudahan apa yang dibahas dan dikaji pada pagi hari ini Allah curahkan kepahaman kepada kita, dan setelah kita paham Allah kasih kesempatan kita untuk mengamalkannya dengan sebaik mungkin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.